Di antara jalan raya penghubung Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah terdapat sebuah desa bernama Suko. Hampir setiap hari warga desa mengalami interaksi dengan makhluk-makhluk gaib. Keangkeran desa itu pun kini menyebar seantero Kabupaten Pacitan. Menurut warga, penyebab banyaknya interaksi astral itu terjadi karena adanya sebuah petilasan yang dibongkar untuk pembangunan rumah. Tengok saja bangunan yang terletak di tepi jalan ini. Bangunan yang terbilang relatif baru ini harus dikosongkan karena disinyalir menjadi sarang makhluk astral yang mengamuk. Teror pun menyebar ke sebuah sekolahan yang berada tak jauh dari bangunan ini. Kabarnya berbagai fenomena mistis seperti kesurupan massal dan penampakan-penampakan menyerupai sosok kera. Kita ini sekarang lagi ada di desa Suoko, Pacitan, Kabupaten Pacitan. Terus Katanya dengar apa? dengar-dengar katanya Kang di sini tuh daerah yang katanya paling angker se-Kabupaten Pacitan. Desa Suoko itu paling angker katanya. Tapi ada sosok apa aja gitu. Kalau Mas Slamet udah masuk wilayah sini apa yang desa? Udah langsung tiba-tiba Mengarah kemana? ketarik ke sana saya. Ke depan. Depan Gak tahu ke arah sana nggak tahu ada energi apa, saya sih ngerasanya ada energi yang benar. kuat di sebelah sini. Ini saya juga gitu, ada getaran di sebelah. Sebenarnya di sini juga ada sama energi yang cukup kuat, cuman lebih ketarik ke arah sana. Mungkin ada tembusannya ya barangkali. Oke, kita ke sana aja yuk. Kayak banyak yang keluar masuk makhluk-makhluk gaib, kayak ada perkampungan gaib sih mungkin. Dari bawah tanah. Iya, dari bawah tanah. Dari bawah ya. Dari bawah baru keluar gitu. Mungkin yang sering menyebabkan anak-anak sekolah di sini sering kesurupan. Mungkin ini aja sebelum kita obsesi ke situ, buka mata batin aja Mbak Teteh aja dulu, biar bisa merasakan dan apa yang terjadi di situ. Tapi aman ya. Insya Allah aman ya. Udah sini. Bentuknya seperti apa? Hitam, putih, kuning, warnanya mungkin warnanya dulu lebih jelas lagi, lebih jelas lagi. Itu udah muncul, itu sosoknya udah muncul. Kuning. Kayak apa ya silumannya? Bentuk manusia apa hewan? Ada tanduknya. Satu, dua. Banyak kayaknya. Tanduknya banyak. Enggak. Oh, sosoknya banyak. Sosoknya banyak. Ini udah pada keluar sana dari lubang. Iya. Ya. Salah satu yang dominan apa? Yang Kenapa? Dia mendekati ya? Iya. Iya benar, nyamperin. Ada yang lari satu. Mas, tenang aja nggak apa-apa. Kita bisa komunikasi lagi ke sana. Jangan takut. Ntar untuk menjelaskan ke pemirsa nggak tahu kita. Ya, kita ke sana lagi. Nggak apa-apa. Insya Allah nggak apa-apa. Ayo. Semoga. Ayo. Ayo. Ya. Lihat apa? Yang tadi aku lihat itu. Sama persis yang tadi dilihat. Tapi alhamdulillahnya masih. Ini pemirsa memang tadi saya kunci sama Mas Ahmad tadi. Jadi nggak bisa bergerak. Mungkin kalau yang lain-lain, suasana yang lain, artinya kondisi yang lain atau gaib-gaib yang masuk bisa membahayakan. Di sini sih banyak. Ini kayak seperti gerbang lagi sih. Mungkin kayak jalan gitu ya. Seperti gerbang lagi, jadi masuk ke dalam tuh seperti perlintasannya mereka gitu ke alamnya mungkin. Ini dari bawah itu kayak nembus ke sebelah sini, kayak perkampungan gaib sebelah sini ya, ada di Kangsel itu. Jadi pada masuk akses keluar masuknya makhluk itu.
Ini aromanya jadi menyengat gini jadinya. Iya, mau Ya, bau busuk gitu nggak enak. ada bau kayu kayak gitu. Iya, bau darah, bau. Malam, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Pak siapa, Pak? Dari Tatak dari yang jaga. Oh, jaga sekolah sini. Iya. Kok malam-malam bisa nyamperin kita di sini? Emang jaganya malam, pagi, sore? Oh, dari saya malam. Bapak dengar teriakan Erni barusan ya? Iya, tadi ada teriak-teriak ada apa gitu, saya terus keluar. Oh, kalau boleh tahu ini misterinya apa yang di sekolah sini, Pak? Yang Kalau terjadi kan apa nih, Pak? saya kan tiap malam di sini, kadang-kadang itu saya melihat ada orang di sini sekitar sini jalan gitu. Perempuan, laki-laki. Nah, kadang laki yang sering laki, terus ada yang kayak itu sosok kayak kera itu tuh tinggi besar gitu. Saya pernah Di mana itu, Pak? Pas lihat. ya di sekitar belakang sini, terus saya kecek larinya ke sini. Larinya kemana? Daerah sini pokoknya daerah sini terus hilang gitu. Dari depan sana ke sini. Nih, Bapak atau mungkin dari Kang Soleh nih. Iya. Zaman dulunya tuh sebenarnya tuh ini sebelum jadi sekolah kayak gini tuh apa ini tempat apa kok bisa ada mistisnya? Oh iya. Ini pemirsa, ada pohon pisang yang sebenarnya cuma satu daun aja. Satu daun aja. Iya nih. Ini nih. Saya coba. Ini masih itu. Coba tuh. Ini Kang, ya yang saya lihat memang tadi naik di atas pohon itu kecil itu, jadi kerannya kecil. Cuman kalau ketika berontak terus ganggu penampakan bisa berubah jadi gede sosoknya. Kalau yang kejadian yang seperti tadi itu tuh di sini tuh udah biasa sering gitu. Jadi kan kalau pagi itu jarang ada angin gitu ya. Itu bisa gerak sendiri. Gerak kan ada yang terbuka itu gerak nggak ada. Beda sama setiap angin. Kalau malam ya juga sering kayak gitu. Nggak ada angin, nggak ada apa itu goyang terus. Nih Pak, selain di sini ada lagi nggak tempat yang angker lagi gitu? Ya yang sana itu ada bangunan, dua bangunannya bangunan kecil yang dulunya yang satu agak gede gitu, tapi udah dirobohkan karena Sekarang jadi itu sekarang rata sama tanah yang tinggal puing-puingnya aja gitu. gitu ya. Pohon pisangnya ada yang goyang lagi. Lebih kencang sekarang, lebih kelihatan pemirsa. Enggak, kalau yang saya lihat itu susun dari sana itu. Dari sana. Jadi yang tempat ini kosong, memang tempat ini memang disukai gitu loh. Disukai. Apa kayak taman bermainnya gitu? Iya, jadi kayak kalau manusia kan kayak main ayunan gitu iya, sih. kayak taman bermain kan anak-anak biasanya gitu ya. Iya Mas Ahmad ya? Iya. Oh, udah berhenti lagi nih. Oke, kita ke sana aja deh, bangunan yang Kita tadi ke ya Pak. sana ya. Pak, ya. Yuk. Ya. Pemirsa. Ini Masya Allah, ya Allah. Memang benar ini kalau nggak sampai dilanjutin, karena apa? Saya lihat energinya sangat kuat di sini. Oh, iya. Mungkin kalau Tiga flashback masa lalu deh, Mas Ahmad. Coba dilihat masa lalunya apa, kenapa nggak bisa dibangun, apa yang terjadi di sini. Ini sih sama Pak Ustadz, masih sama. Yang saya lihat sih kayak masih perlintasan untuk menuju ke sana. Jalan Jalan untuk, jadi ketika Lubang tadi. ketika mau ada di ini sesuatu bangunan mungkin dia nggak suka gitu, jadi untuk perlintasan dia menghalangi gitu lintasannya dia. Cuman saya lihat sih dari perkampungan gaib yang tadi itu, yang di sebelah sana, saya melihat ada sebuah kisah tragis ya Pak. Iya. Boleh ceritakan ya. Jadi pada saat itu, mungkin udah beberapa puluh tahun yang lalu, ini udah sangat lama.
ada sosok wanita, wanita menggunakan baju Jawa gitu, menggunakan Kain. ya kain samping seperti itu. Dia lari-lari melewati kebun ya, pakai ada pohon pisang segala macam. Iya. Ketika lari-lari, dia itu dikejar sama seseorang. Oh. Mm-mm. Manusia Iya, Berbentuk manusia. berbentuk Bentuknya. manusia. ini manusia tapi saya lihat ada yang berbeda. Ya. Terus. Ketika tertangkap, dia diperkosa, Pak, dan berdarah-darah. Dan astagfirullah. Oh, ternyata sosok yang Bas, nah, yang memperkosa itu ternyata salah satu dari kaum gaib dari perkampungan Jin, itu, Pak. awas, Itu awas, datang masuk ke tempat situ. Itu dia merah, mukanya merah, Iya, matanya iya, merah. iya. Dia mau menyerang kita. Kalau saya lihat ketika saya buang ke atas, masuk lagi ke sana, ke areal sekolahan, tapi ke atas dia. Ini Mungkin lihat saya- barusan kayak asap gitu. Ya, mungkin kalau saya tambahin yang diceritakan Mas Ahmad, jadi sosok tadi itu sebenarnya itu sosok astral atau jin fasik yang memang dia menyerupai manusia. Dia Menjelma menjelma jadi jadi manusia dan akhirnya memperkosa Astagfirullahaladzim. perempuan yang berbaju hijau. Mungkin lebih baiknya kita coba mediasiin aja Pak Ustadz, sosok perempuannya. Saya sih Iya. lihat sih yang tadi yang sosok laki-laki itu ternyata jin yang Iya, amarah ya. jin fasik. Soalnya dari jalannya itu beda, gerak-gerik mengejarnya juga penuh amarah. Jadi memang kejadian seperti ini tuh sering terjadi di masyarakat kita. Jadi seorang diperkosa sama jin itu kadang mereka tidak mengerti. Dikirain mungkin suaminya atau itu berbentuk manusia Iya. sebenarnya, tapi dia lebih perkasa, lebih kuat dan lebih sadis. Assalamualaikum. Betul. Assalamualaikum. Dengan siapa? Boleh Erni tahu namanya siapa? Jenengnya siapa, Mbak? Welas Welas. namanya. Iya. Mbak Welas. Umurnya pinten, Mbak? Umurnya pinten tahun, Mbak? 17. Tahun pinten, Mbak, sampai ada masalah seperti ini? Tahun pinten? Tahun piro? Lupa. Lupa. Itu kejadiannya kayak gimana? Kok bisa sampai kejadian Sampai laku dewe seperti tak? itu? Berjalan sendiri. Laku dewe. Bengi apa awan-awan, malam apa siang? Bengi apa siang? Bengi. Oh, malam-malam. Ini bau air ya? Oh, sakit. Kenapa ini? Kenapa, Mbak? Sampai Belanda. Zaman Oh, Belanda. mungkin pada zaman Belanda. oh, zaman Belanda. Oh, Belanda menyerang rumah. Oh, Belanda menyerang rumah, membunuh ibu sama bapak. Terus? Oh, ada yang ngejar. Ngejar Mbak Wela, terus sampai lari. Oh, matanya merah. Oh. Oh, ada tanduknya. Oh ya. Keluar Mbak Ulas ya. Pemirsa, ada sebuah kejadian memilukan yang jarang ditemui tim Misteri Tukul, yaitu fenomena manusia diperkosa makhluk gaib. Makhluk gaib itu menyerupai manusia dan memiliki hawa nafsu yang sama dengan manusia. Oke Bapak, terima kasih. Ya.